Oke. Jadi saya Excel Metus Tumorang selaku kuasa hukum dari saudara Niko Al-Hakim ya. Jadi saya di sini juga mewakili klien saya Niko Al-Hakim berdasarkan surat kuasa juga ya, surat kuasa. Jadi legalitas saya di sini sudah diperbolehkan untuk mewakili klien saya. Jadi pada intinya, seperti yang rekan-rekan media juga tahu, bahwa kehadiran saya di sini untuk meluruskan, ya, mungkin ada beberapa opini yang terjadi belakangan ini, ya, dengan kehadiran saya di sini saya coba luruskan. Termasuk juga, saya juga akan memberitahukan update terakhir bagaimana status rumah, ya, yang viral juga ya di belakangan akhir ini gitu. Jadi untuk masalah rumah sendiri ya, sebelum saya mau menjabarkan secara rinci ya permasalahan rumah itu, satu yang harus rekan-rekan tahu bahwa kepemilikan rumah Kemang itu ya itu adalah milik klien saya. Jadi bukan sebuah aset harta bersama ya. Jadi mereka itu kan antara klien saya dan mantan istrinya ini kan sudah bercerai itu di tahun 2021 ya. Di tahun 2021 mereka menyepakatilah itu, ini aktenya, ini ada sebuah akte nah, ada aktenya ini di tahun 2021 disepakatilah pembagian harta bersama. Nah, jadi salah satunya adalah rumah Kemang itu, pada intinya rumah Kemang itu adalah milik klien kami. Lalu yang poin kedua adalah rumah tersebut kan memang dibeli melalui bank, ya, KPR ya. Nah, pembayaran KPR tersebut pun itu dilakukan oleh klien saya, ya, melalui auto debit rekeningnya. Jadi saya ulangi lagi, pembayaran KPR itu dilakukan oleh klien saya melalui auto debit rekeningnya. Jadi itu clear ya, masalah status rumah tersebut adalah rumah milik klien saya. Lalu pembayaran KPR pun dilakukan oleh klien saya. Nah, memang sudah terjadi sebuah kesepakatan ya untuk mengakhiri segala permasalahan ini ya dengan adanya sebuah kesepakatan antara klien saya dan mantan istrinya. Kesepakatan itu terjadi pada tanggal 9 Mei kemarin. Yang pada intinya, rumah tersebut disepakati terjual dengan harga 4,1 miliar. Ya, saya ulangi ya. Rumah tersebut disepakati untuk dijual seharga 4,1 miliar. Ya. Lalu, 4,1 miliar itu pun dipergunakan oleh klien saya. Itu kan karena rumah itu masih ada kaitannya dengan bank, maka 1 miliarnya itu digunakan untuk melunasi. Sisa 3,1-nya itu digunakan untuk menyelesaikan kewajiban klien saya. Jadi saya ulangi ya, dari 4,1, 1 miliar digunakan untuk pelunasan ke bank, lalu 3,1 itu digunakan untuk menyelesaikan kewajiban klien saya, gitu ya. Nah, jadi kalau rekan-rekan juga tadi bisa berhitung sendiri, 4,1, 1 miliar sudah digunakan untuk pembayaran ke bank, 3,1 juga sudah digunakan untuk kewajibannya Niko kepada mantan istrinya yang untuk anak ya. Artinya kan tidak ada nilai tambahan di situ. Jadi perlu saya tegaskan pun penjualan itu klien saya itu tidak menerima sepeser pun. Ya, itu jadi harus clear gitu. Jangan nanti ada pemberitaan di media sosial lagi atau di media offline ya. Itu nanti dikira uang penjualan itu dipergunakan untuk kepentingan klien saya. Nyatanya tidak, gitu ya. Itu untuk yang penjualan rumah ya. Nah, sebelum penjualan rumah itu terjadi kan tentunya ada cerita lah di balik itu ya. Nah, jadi memang pertanyaannya kan, kalau memang rumah itu milik Niko, kenapa mantan istrinya bisa di situ? Kan gitu ya. Jadi inilah nanti saya akan ceritakan. Jadi ceritanya pada tahun 2023 akhir,
Ya, saya ulangi ya, pada tahun 2023 akhir, klien saya dan mantan istrinya kan memang punya sebuah perusahaan di mana mereka menyewa sebuah tempat lah di daerah Prapanca. Nah, kebetulan di akhir Desember itu masa sewanya habis. Ya, di akhir Desember 2023 itu masa sewanya habis. Sehingga dari mantan istrinya ini berinisiatif, boleh nggak, karena memang ini sudah habis masa sewa di kantor Prapanca, boleh nggak saya pergunakan rumah Kemang untuk kantor awalnya, ya. Jadi di akhir Desember itulah, karena memang masa sewa kantor mereka habis, jadi mereka setelah bercerai ini, setelah berpisah ini, memang masih punya bisnis yang sebetulnya masih di satu tempat, tapi tidak lagi campur ya, cuman hanya di satu tempat aja. Jadi memang karena masa sewanya habis, maka mantan istrinya punya inisiatif, ya udah saya gunakan rumah Kemang itu. Jadi masuklah mantan istrinya ini di awal Januari 2024, gitu ceritanya. Nah, memang di Januari 2024 itu ada memang pembahasan masalah pertukaran aset. Jadi kan di 2021 kan sudah disepakati nih, klien saya, saudara Niko, itu punya aset di Kemang. Mantan istrinya salah satunya punya aset di Bali, tanah Bali gitu ya. Di bahasa akte ini adalah tanah Bali. Nah, para pihak memang sepakat di situ untuk menukarlah. Jadi Kemang itu nanti miliknya mantan istrinya, tanah di Bali itu nanti miliknya Niko. Oke, itu sudah disepakati secara lisan memang antara kedua belah pihak. Jadi tidak ada perikatan apapun, tidak ada pengurusan secara administratif, hanya kesepakatan secara lisan. Ya, akhirnya setelah itu juga disepakati, oke gini, karena memang kan namanya peralihan aset ini kan memakan waktu, ya kan. Sementara di samping itu Niko kan juga punya tanggung jawab untuk menafkahi anak, yang dimana nafkah tersebut berdasarkan juga dengan akte notaris yang 2021 ini disepakati, nafkah itu 50 juta besarannya. Ya, nafkah untuk anak 50 juta besarannya. Jadi disepakatilah juga konversi itu. Oke lah, sambil kita nunggu peralihan aset ini, rumah Kemang mantan istri yang tempatin, ya, nafkah kamu nggak perlu bayar. Ya, tetap nanti, tapi tetap KPR ini kamu bayarkan dulu ya, gitu. Jadi disepakatilah konversi itu. Jadi mantan istrinya boleh menempati rumah itu dengan catatan klien kami tetap membayar, gitu loh, tetap membayar, ya kan. Nah disitulah makanya kalau ada bahasa yang menyatakan bahwa klien kami tidak bertanggung jawab ya sebagai seorang bapak, ya menurut saya ya itu keliru. Artinya memang sudah ada kesepakatan itu. Ya sekarang kalau teman-teman menempati sebuah rumah tanpa hak, otomatis kan kita harus bayar dong, bayar sewanya, ya kan. Nah itulah, jadi ada pertukaran nilai ekonomis di situ. Jadi karena memang ada tanggung jawab Niko sebagai seorang bapak, punya tanggung jawab untuk nafkah, mantan istrinya bisa menempati rumah itu, itulah pertukarannya, gitu loh. Jadi kalau ada bahasa yang ya itu balik lagi, kalau klien kami ini tidak bertanggung jawab, saya pikir keliru lah, karena memang faktanya tidak seperti itu, gitu. Nah, kenapa peralihan itu juga tidak terjadi sampai dengan akhir sekarang ini? Karena memang ya kalau berdasarkan keterangan klien kami, memang sering ditanya ini si mantan istrinya, ya. Bahkan itu kan kesepakatan peralihan itu kan 2024. Ya, bahkan terakhir ini di 2025 bulan Juni itu sempat juga ditanyain sama klien kami, kapan itu diganti namanya. Yang di Bali kan ada kesepakatan peralihan aset itu kapan itu diurus secara administratif. Ini ada. Iya, jadi kan ada pertukaran tadi yang saya bilang itu. Tapi ya mungkin mantan istrinya karena ada kesibukan dan lain hal kami nggak tahu. Cuma pada intinya klien kami tetap menanyakan kapan ini kita urus nih peralihan aset ini. Nah, tapi tak kunjung juga sampai hari ini. Maka sebab itu saya bilang di awal tadi, rumah itu secara administratif masih punya klien kami. Itu ceritanya, masih punya klien kami. Jadi itu yang harus rekan-rekan media juga pahami ya. Nah, juga saya juga ingin meluruskan masalah, kan balik lagi ke masalah nafkah ya.
Jadi nafkah ini kan kalau saya juga dapat ya perhitungan nafkah dari lawyernya mantan istrinya. Itu perhitungan nafkah itu dibilang di situ nafkah tahun 2021 sampai dengan 2026. Yang dengan total senilai 1,5 miliar. Kan gitu ya. Nah, itu kembali lagi tadi. Kan ada konversi. Konversi itu kan antara mantan istrinya boleh menempati rumah itu dengan catatan Niko tetap membayar KPR. Nah, harusnya kan ketika kita sudah menempati rumah itu, ini kita logika aja ya. Kita menempati sebuah rumah, kita sudah mendapatkan manfaatnya. Ternyata di ujung cerita, nafkah yang ke belakang itu diminta lagi. Ngerti nggak maksud saya? Jadi, angkanya bisa membesar itu karena yang sudah, tadi kan saya kan udah bilang. Itu ke rumah cicilan. Iya, jadi kan saya udah bilang, tadi mantan istrinya kan sudah menempati rumah itu. Harusnya kan sudah selesai dong, apalagi kan klien saya kan sudah bayar KPR-nya. Nah, tapi di akhir cerita, ternyata diklaim lagi itu jadi kan kalau saya hitung lagi ya dari Januari 2024 ke April 2026 ini kan kurang lebih 27 bulanan, ya kan? Nah, itu 27 bulan yang mantan istri yang menempati rumah itu diminta lagi 50 jutanya. Ini Okin tidak membayar itu karena sudah sepakat untuk cicilan. Iya, karena kan Niko kan sudah mengiyakan oke, dipakai dulu nih rumah, tapi tetap saya bayar cicilannya. Tapi you anggap itu sebagai nafkah saya ya, kan gitu. Kan harus fair dong. Kakak you nempatin rumah orang kan gitu, ya harus bayar dong kan gitu ya istilahnya ya. Nah, ternyata di akhir cerita dugaan kami ya ini bisa sampai menggelumbung seperti ini karena memang 27 bulan terakhir itu ditagih lagi. Jadi ya double dong, dia bayar KPR juga, dia bayar nafkah juga. Ngerti nggak pemahamannya? Mungkin penangkapan Rahel gini bang, ya rumah kan punya Okin ya, kewajiban Okin ya. Ya betul, cuman kan balik lagi kan. Kesepakatannya lisan apa tertulis? Yang mana? Konversi itu iya, lisan, ya lisan. Ya lisan. Tapi kan balik lagi, masing-masing ini kan sudah berpisah. Ya kalau kita konteks namanya suami istri ya masih dalam perikatan perkawinan ya wajar, sangat wajar lah gitu loh, sangat wajar. Cuman kan balik lagi di 2021 ini kan sudah selesai cerita mereka, ya akhirnya ada kesepakatan konversi itu. Nah balik lagi kenapa nafkah dari 2021 sampai dengan 2020 sekitar 2026 itu sampai 1, sekian karena memang 27 bulan yang memang mantan istri yang menempati rumah itu ditagih lagi nafkahnya. Nah, harusnya kita fair lah, gitu loh. Harusnya kan fair gitu kan. Nah itu masalah nafkah. Adapun kan selisih kalau misalnya kalian kalkulasi 27 bulan kali 50 juta kan sekitar 1,3 miliar. Sementara kan nilai yang tertagih kan 1,5 miliar. Artinya kan ada selisih 200 jutaan. Nah, memang itu adalah kelalaian klien kami. Memang dari klien kami pun ya namanya seorang manusia ya. Jadi nggak luput juga lah dari kata sempurna gitu ya. Apalagi kan rekan-rekan juga tahu klien kami kan punya ada masalah di mana klien kami diduga ditipu oleh rekan bisnisnya. Kan sempet tuh yang permasalahan yang sebelum ini kan ada juga tuh yang klien kami diduga ditipu oleh rekan bisnisnya. Nah, karena permasalahan itulah ada sekitar miss di situ. Jadi masalah nafkah saya pikir kurang bijak juga kalau misalnya dikatakan bahwa Niko ini tidak bertanggung jawab. Sama pernikahan nggak ada cicilan juga bang, sama pernikahan dari pihak mantannya nggak ada supply sama sekali. Cicilan apa nih? Rumah itu Nggak ada. tidak ada. Masih... Kalau proses pernikahan saya nggak tahu. Saya bicara cerita 2021 setelah mereka bercerai sampai dengan hari ini. Tapi kalau selama perkawinan saya tidak tahu. Ya. Gitu. Macam masalah konversi tadi itu nominalnya sama nggak sih bang? Gimana? Nominalnya sama nggak sih? Oh ya. Yang konversi itu antara nafkah dan cicilan. Betul. Jadi memang karena nafkah yang disepakati di sini memang 50 juta per bulan, biaya KPR juga 50 juta per bulan, jadi pakpok istilahnya gitulah. Gitu. Berarti ini rumah nggak ada kesepakatan buat anak gitu maksudnya? Oh ya, yang bahasanya rumah untuk biru kan gitu ya. Jadi gini teman-teman, saya kan dapat informasi, memang waktu mantan istri ini lagi mengandung,
mereka ini mengambil rumah lah di Kemang itu, ya kan? Ya, namanya kita lagi baik-baik sama pasangan kan pasti kita cerita yang manis-manis lah, gitu kan? Bener dong. Ya, artinya kan dengan adanya perceraian itu di 2021, janji-janji suci, janji-janji manis ketika perkawinan kan harusnya juga selesai pada saat itu. Gitu. Jadi memang betul rumah itu untuk biru. Betul, tapi itu kan cerita waktu mereka masih bersama. Gitu ceritanya. Memang betul itu rumah untuk biru, tapi ya namanya kita lagi baik-baik sama pasangan kan pasti ya kamulah cintaku, kamulah duniaku kan gitu bahasanya. Oh benar juga ya itu ya. Ya cuman namanya itulah namanya pernikahan kita kan nggak tahu ya. Ya ada juga yang laki-laki ketika bercerai pun ya ada juga yang tetap ya. Tapi pada intinya teman-teman, kalau misalnya ada bahasa bahwa klien kami tidak bertanggung jawab, saya pikir apa ya keliru lah. Dibuktikan juga dengan kesepakatan yang terakhir ini. Ya Niku membayar kok 3,1 miliar. Ya kan? Itu terjadi kapan Bang? Bayaran Nafka itu 3,1? Memang ada termin. Jadi kan karena memang peralihan Kemang ini kan memang udah ada bayarnya nih di Kemang. Itu kan ada PPJB, ada AJB, memang baru termin. Tapi secara akumulasi ya insya Allah nanti mantan istri terima 3,1 miliar. Berapa nominalnya 3,1 M Bang? Okin berapa sih Bang? Gimana? Termin pertamanya dibayarin sama Okin? Sekitar 500. Udah mantannya? Iya, udah dan sudah dibayarkan. Bang, kan 1,5 M Bang. Kenapa 3,1 M maksudnya yang diserahkan? Nah, itu juga. Jadi 1,5 itu adalah masalah nafkah. Ya. 1 miliar itu mut'ah namanya. Jadi kalau teman-teman tahu kan biasanya kalau kita dalam Islam ya, kita bercerai, kita secara opsional kita bisa kasih mantan istri kita tuh mut'ah namanya. Kesepakatan yang tanggal 9 itu sudah ngikat. Oh 9 sudah, karena mantannya bilang Sudah ngikat. Sudah ngikat. Terus setelah rumah terjual berarti Bang? Gini, memang gini, memang di perjanjian itu tertanggal 9. Tapi memang syarat efektifnya perjanjian itu ketika mantan istrinya sudah menerima uang. Dan kebetulan transfer itu kalau nggak salah tanggal 10. Gitu. Ya, jadi harus fair juga saya nggak mau ini. Memang perjanjian tertanggal 9. Tapi ada salah satu klausula yang mengatur perjanjian ini efektif ketika mantan istrinya ini terima uang DP. Nah kebetulan uang DP dikirim langsung dari buyer loh ini. Bukan dari Niko lagi. Dari buyer langsung ke rekening pribadinya mantan istrinya. Itu tanggal 10. Gitu teman-temannya tadi 500 juta. Nah, sisa 2,6 nanti paling lambat 1 Juni paling lambat. Udah terima. Poin-poin apa aja di proposal itu? Ya Bang, mungkin yang dinilai janggal gitu Bang, selain tadi kelebihan. Ya kalau menurut saya sih itu aja sih, masalah kelebihan itu aja gitu. Ya menurut saya nggak fair lah. Itu kan sudah dipisah hartanya gitu. Toh juga antara hutang dan aset ini kan menurut saya nggak ada kaitannya, tinggal kita selesaikan hutang ini, tapi kan aset ini kan masih jadi milik Niko berdasarkan kesepakatan yang ada gitu loh. Secara administratif ya di akta ini kan masih atas nama Niko, di bank pun debiturnya ya klien kami gitu loh. Nah itu saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Memang saya nggak tahu kalau yang di tanah Bali itu harganya berapa, saya nggak tahu. Kalau soal mobil Alphard diurus juga kan ada istilah BPKB digadain. Ya, kalau berdasarkan keterangan dari klien kami sih itu nggak benar. Memang ada musibah itu, tapi tidak sepenuhnya klien kami yang bersalah. Ya, cuma pada intinya hari ini kan saya coba mengklarifikasi masalah rumah itu aja, masalah nafkah gitu loh. Jadi ya sebagai penutup juga mungkin ada tambahan lagi teman-teman pertanyaannya. Kalau kesepakatan ya nanti coba saya pertimbangkan dulu ya. Cuma pada intinya apa yang saya omongin saya bisa pertanggungjawabkan kok. Saya bisa pertanggungjawabkan. Untuk membeli rumahnya sendiri kapan itu Bang? Pembeli rumahnya itu kapan menempati itu? Apakah setelah Rahel pindah? Iya dong. Minta Iya. secepatnya atau gimana? Nggak secepatnya. Kita memberikan keleluasaan kok sama mantan istrinya gitu loh. Pengosongan kan memang secara perjanjian paling lambat itu 30 Juni gitu loh. Kita bukan yang main lagi lah premanisme mau ngapain sih, ini kan dua orang yang dulunya saling mencinta, punya anak lagi gitu loh. Jadi ya nggak seperti itulah gitu loh, nggak seperti itulah.
Tapi perselisihan ini nggak mengganggu administrasinya bang? Kemarin Administrasi apa? sempat administrasi dengan Oh, iya. mungkin. Kalau komunikasi pasti terganggu karena kan dari pihak mantan istrinya ini kan ada keluar negeri itu, makanya kenapa juga lama ya karena itu gitu. Nah artinya kan dengan beliau keluar negeri kan itu takes time juga gitu loh. Padahal kan obrolan itu udah ada, makanya balik lagi kalau diberikan waktu singkat saya pikir ya enggak lah gitu loh, enggak lah. Ya gini, memang kalau pertemuan dalam waktu dekat saya nggak tahu ya. Cuma pada intinya kalau saya pikir dengan adanya kesepakatan yang terakhir ini, saya pikir masalahnya udah selesai lah. Udah selesai, lagi pula klien kami juga udah bertanggung jawab 3,1 miliar cari di mana bos hari ini bos. Makroekonomi lagi kayak gitu kan. Ya kan? Coba, kalau dibilang bahasanya klien saya tidak bertanggung jawab, you bisa nggak ngasih mantan istri 3,1 miliar? Itu aja. Personalnya Niko sama Rachel komunikasi masih lancar atau ditutup dibatasi gitu? Kalau saya selaku kuasa hukum Niko, saya nggak membatasi sih, mau Niko langsung bicara sama mantan istrinya silahkan gitu loh. Ya kami pun sebagai kuasa hukum kan berharap seperti itu agar para pihak ini langsung ketemu, berdamai. Ya seperti yang awal saya bilang ini kan bukan masalah, tinggal duduk bareng dengan kepala dingin demi kepentingan anak ya selesai masalah. Tapi akses ketemu anak-anak Nah itu saya nggak tahu. sulit atau gimana? Nah itu saya nggak tahu. Bang Niko pas tahu dituding nggak bertanggung jawab ke anaknya itu seperti apa bang? Dia responnya bang? Satu ya, yang pasti gini, dia tuh kecewa lah. Dimana dia punya itikat baik untuk bukan membayar kewajiban itu, tapi kok dia masih di framing seolah-olah dia ini laki-laki yang nggak tanggung jawab. Itu kan kita sebagai marwah kita sebagai laki-laki ketika kita dinyatakan seperti itu kan itu hancur banget. Padahal di samping itu dia membayar kok. Ini kan terbukti ini bayar nih. Sekarang apa lagi? Gitu loh. Tapi memang dia membayar akumulasi bang. 3,1 M itu akumulasi apa maksudnya? Termin. Maksudnya setelah menjual rumah baru dikasih nafkahnya. Tapi sebelum rumah terjual dia juga ngasih nafkah juga ngasih ke anak kita. Sebelum rumah terjual itu kan saya bilang tadi konversi nafkah dengan rumah itu 50 juta. Sebelum rumah itu terjual ya. Iya. Setelah rumah itu terjual ya itu tadi yang saya bilang. Sebelum mantannya menempati rumah itu Ya bayar terus dong. tetap bayar. Bayar terus, itu pun Niko sendiri yang bayar auto debit dari rekeningnya. Oh, Auto debit kan tadi saya bilang, itu dibayar pribadi, auto debit setelah pisah 2021 ya. Itu kan kewajiban Niko untuk membayar secara pribadi itu dibayar terus. Iya dong, kalau misalnya ya. Logika aja, misalnya kalau Niko nggak punya dananya dari 2021 sampai sebelum Rahel menempati rumah itu di 2024, ya kan 2021 ke 2024 harusnya kan ada masalah nih. Kalau memang dari klien kami itu tidak menjalankan kewajibannya untuk ke KPR, tapi kan 2021 ke 2024 kan fine aja. Berarti memang terus dibayar dong, kan gitu aja logikanya. Oke. Gitu, clear ya? Sip. Terima kasih. Bang, berarti itu kesepakatan itu betul setelah udah dibeli ya? Belinya baru beli kesepakatan. Iya kan, bisa nggak lo kasih miliar? Gede juga ya. Nah, besar juga kan? Nah, jadi 1,5 ditambah 1 miliar itu 2,5. Ditambah lagi sekitar 500-600 juta itu untuk biaya pendidikan anak. Nah, ini juga menyambung dengan pernyataan lawyernya mantan istrinya yang menyatakan di Polda Metro Jaya, saya masih ingat banget tuh videonya. Dia bilang gini, ya 50 juta ya termasuk murah lah ya, termasuk kecil. Karena kan 2 orang anak, mereka juga aktif organisasi ekstrakurikuler gitu bahasanya. Nah sementara kalau kita lihat dalam perjanjian yang terakhir ini, antara nafkah dan biaya pendidikan itu terpisah. Jadi nafkah itu, ya kalau pemahaman kami ya, artinya kan nafkah itu 50 juta hanya memang untuk makan, untuk 2 orang anak. Tapi biaya pendidikan itu beda lagi. Makanya kan kalau kita bicara pernyataan rekan sejawat saya itu, ya yang di Polda Metro Jaya dibilang 50 juta itu udah murah lah, ya kan? Karena sudah termasuk ekstrakurikuler, anak-anak itu aktif dan segala macam. Artinya kan 50 juta kalau menurut dia 50 juta sudah termasuk pendidikan. Nah, sekarang beda. Nafkah 50 juta tok hanya untuk makan, pendidikan beda lagi.
Itulah saya breakdown tadi 1,5, 1 miliar, 600 sampai 500, sehingga totalnya 3,1 miliar. Bang, tapi Sampai anak luar kuliah, Bang. 1 miliar ini lunas berarti kan si Rachel ngomongnya utang-utang Niko ke Rachel gitu ya. Utang ini udah beres semua, Bang. Utang pribadi nggak ada. Utang pribadi tidak ada, hutang pribadi tidak ada, tapi hutang masalah kewajiban ini memang ada ya, masalah anak lah, masalah rumah ini. Tapi hutang pribadi untuk penggunaan pribadi itu tidak ada, itu tidak ada. Kalau berdasarkan, saya kan memang aktif komunikasi dengan rekan sejawat saya itu. Cuman saya bilang, kalau renovasi itu satu, ya you kan tahu, you nggak punya hak di situ. Kalaupun mau renovasi, harusnya bilang dulu. Ya, menurut keterangan klien kami tidak bilang. Dan tidak tahu renovasi itu yang mana, kapan. Gitu loh. Yang mana dan kapan. Dan terbukti memang, di perjanjian yang terakhir ini memang tidak jadi diklaim. Yang diklaim hanya kewajiban untuk anak, yang tadi saya breakdown. Gitu. Itu masalah renovasi. Lalu masalah apa lagi ya? Sekalian deh sama tadi, masalah pernyataan yang terakhir ini, yang rekan sejawat saya itu bilang bahwa mantan istrinya ini nggak peduli mau rumah itu terjual 10 miliar, 20 miliar, 100 miliar, kan kalau saya lihat, oh gagah banget kan gitu ya. Cuman kalau kita bicara fakta ya, ini mohon maaf sekali. Kalau perjanjian sudah ngikat, itu nggak seperti itu. Jadi menurut saya agak kontradiktif statement beliau yang dikatakan di media sosial kemarin itu dengan kesepakatan yang terjadi. Alasannya kenapa? Bahasanya kan di situ di headline, nggak peduli. Kalau memang tidak peduli, ya kalau memang tidak peduli, adapun kelebihan dari perjanjian ini mantan istrinya minta. Ngerti nggak maksud saya? Jadi ini berdasarkan kesepakatan ya. Ini saya ngomong fakta. Saya ngomong fakta aja. Makanya saya pikir kalau saya juga sangat menyayangkan rekan sejawat saya juga bisa berbicara seperti itu. Harusnya kan kita ini udah itikat baik dari awal. Saya dari awal tuh nggak pernah berkoar-koar. Saya bilang ya santai dulu segala macam. Tapi jangan terlalu menyudutkan seperti itu. Ya, apalagi dengan bahasa nggak peduli. Ya, kalau memang tidak peduli, kenapa minta bagian juga? Ya, jadi misalnya penjualan 4,5 misalnya. Kan ada selisih misalnya 400 juta tuh kelebihannya kan. Kewajibannya 3,1. 1 miliar untuk pelunasan, ya kan? 4,1 dong. Kalaupun nanti rumah itu terjual 4,5, artinya kan ada 400 tuh. 400-nya itu mantan istrinya juga minta. Berarti di perjanjian ada ya, Bang? Wah, ada dong. Saya nggak mungkin bicara sembarangan, Mbak. Saya nggak mungkin bicara sembarangan. Kok bisa? Ada tertulis. Terbaru, Bang. Ada perjanjian tertulis. Itu yang terbaru berarti? Yang terbaru. Bukan yang sebelumnya? Bukan. Itu Yang kapan terbaru. Bang Din yang terbaru? Yang tanggal 9 Mei ini. Yang baru saya bilang tadi yang ada kemarin itu. yang harusnya kewajiban 3,1 itu tertuang di perjanjian yang terakhir itu. Alasannya apa, Bang? Bagiannya itu untuk apa? Persenannya berapa? Saya tidak mengerti, Mbak. Ya, saya sudah bilang, kok jadi seolah-olah sekarang dibalik harta itu menjadi harta bersama lagi. Padahal kan sudah ada ketentuan di sini. Niko juga nggak, nah ini kalau ini fair nih, Niko juga nggak peduli kok mau aset Rahel yang sudah terbagi ya mau diapain itu terserah mantan istrinya. Cuma kenapa sekarang konteksnya seolah-olah harta yang sudah menjadi pribadi ini dijadikan lagi harta bersama gitu loh maksud saya. Jadi ya saya mohon juga kalau berikan statement tuh yang fair lah. Kita dari awal tuh itikat baik kok. Bahkan dari Niko sendiri sebelum menunjuk para kuasa hukum ini itu memang sudah bicara sama Rahel, sama mantan istrinya gitu loh. Bahwa di tanggal 29 Maret udah ada tuh omongan kita akan mau jual rumah ini dan segala macam. Lalu mantan istrinya bilang ya udah oke. Tinggal kita kembaliin aja ke akte yang ini. Bayar seluruh kewajiban kamu, kita buat aktenya, udah selesai. Tapi kan memang sangat disayangkan tanggal 2 April adalah di Instagramnya mantan istrinya adalah postingan yang menyatakan bahwa ada orang yang datang ke rumah. Padahal di tanggal sebelum itu kan 2 April, tanggal 30 Aprilnya tuh sudah ada mantan istri itu sudah oke. Sudah oke. Gitu loh. Jadi itu makanya. Kalau kan rumah ini lagi ditempatin sama keluarganya Rachel Ya. Untuk keluarnya kapan, Bang, ada perjanjian?
Nah, kebetulan saya juga kemarin ke sana langsung. Jadi memang saya tahu faktanya. Kan ada bahasa singkat. Ya, kan ada bahasa singkat. Jadi gini, ya kembali lagi harusnya kan anggaplah kita hitung waktu Niko itu bicara sama Rahel di 31 Maret. Bahwa memang pihak mantan istri ini tahu bahwa memang rumah itu akan dijual. Nah, harusnya kan kita secara etika, apalagi kita sudah melihat bahwa si mantan suami ini pengen itikat baik, ya harusnya kan dia tahu nih kita harus bergegas gitu loh. Kan memang mohon maaf, beliau kan tidak punya hak secara administratif di rumah itu. Harusnya kan dari bulan Maret kan kita udah ancang-ancang nih. Nah, tapi kan terkesan seolah-olah kita kayak ngusir dengan waktu yang singkat. Tidak seperti itu kalau menurut saya. Jadi harusnya dari bulan Maret sampai dengan akhirnya sesuai dengan perjanjian ini, mantan istrinya itu diperbolehkan untuk tinggal sampai tanggal 30 Juni. 30 Juni 2025. Artinya dari bulan Maret sampai Juni, ya kurang lebih kan ada 3 bulan kita discuss. Jadi pernyataan yang terlalu singkat, ngusir ya saya pikir ya keliru juga. Gitu loh. Kita fair aja lah. Berarti istilah harus keluar saat bulan Mei itu gak benar dong? Ya enggak lah. Ya tidak lah. Mungkin pada awalnya kan memang kita kan kirimkan proposal. Ya namanya kita negosiasi kan bukan artinya kita langsung nyuruh orang ke sana untuk kan enggak, namanya kita proposal. You mau nggak seperti ini? Kalau nggak mau gimana? Baik kan gitu. Pada intinya kan akhirnya kita perbolehkan sampai tanggal 30 Juni 2026 dan kita hitung misalnya sampai dari 30 Maret kan kurang lebih 3 bulan udah ada pembicaraan ini. Jadi kalau masalah singkat ya saya nggak tahu ya, kalau menurut saya sih nggak singkat. Berarti proposal yang kemarin kan Pak Asep bilang masih disetujui karena masih ada poin-poin yang datang dari pihak karena sekarang udah disepakati semua. Udah pada intinya sudah yang kesepakatan yang tanggal sebentar ya